Halo, mulai hari ini saya akan buat satu seri untuk menceritakan riwayat hidup saya, ya. Yang di belakang saya ini adalah foto nenek saya dari mama saya. Kita semua panggil beliau Mami. Nggak tahu, somehow semua anaknya, cucunya, kemenakannya semua panggil Mami. Jadi saya juga ikut-ikutan panggil Mami walaupun dia adalah oma saya. Dan ini adalah opa saya dari mama saya, ya. Dulu opa saya ini adalah direktur dari Pulau Kayangan, ya. Kalau kalian pernah di Makassar, itu direktur Pulau Kayangan. Jadi pada waktu saya sekitar umur mungkin 4 tahun, mama papa saya pergi ke Biak untuk berdagang, dan saya ditinggal sama mereka di Makassar, di rumah mereka, ya. Saya mau ceritakan pengalaman masa kecil saya di Makassar, terutama di Tamajene, ya. Saya masih ingat sekali, kalau saya bangun jam 6 pagi, begitu saya buka mata, saya sudah mulai kecium bau dupa, ya. Jadi rumah kami di Makassar itu rumah tua, rumah dari kayu, ya, terus lapangannya luas. Bagi saya besar. Sekarang kayaknya agak kecil, tapi pada waktu saya kecil rasanya luas. Dan engkong saya ini, beliau itu seniman. Jadi dia itu kaleng-kaleng, ya, kaleng apa, minuman kaleng dibuka, terus seng digunting, dibuat burung-burung, burung nuri, malaikat apa, terus digantung-gantung di apa, di pohon-pohon. Kita ada pohon-pohon besar, ada pohon jambu, ada pohon mangga. Saya masih ingat juga ada ayunan. Ayunannya tuh dihiasi. Jadi bagi anak kecil seperti saya itu sangat menyenangkan seperti Disneyland, ya. Ada ayunan, ada yoyopang. Yoyopang itu yang begini-begini, terus ada clown-nya di tengah, bisa ngomong bisa begini. Jadi rumah saya itu bagi anak kecil itu seperti Disneyland, seperti taman bermain bagi kita, ya. Nah, begitu masuk di pintu depan ada altar Dewa Kuangkong, ya, di situ. Jadi setiap pagi oma saya jam 6 pagi udah bakar dupa menghadap ke Tuhan Allah, keluar terus bakar dupa ke Kuangkong, dan masuk lagi ada bilik khusus untuk Dewi Kuan Yin di dalam rumah, ya. Dan setiap pagi dinyanyikan lagu-lagu itu, lagu-lagu lamu omi taut lamu, atau apa, kayak seperti musik tapi memuja Dewi Kuan Yin, ya. Jadi itu adalah yang setiap pagi yang saya dengar, setiap pagi begitu saya bangun jam 6. Terus kemudian juga ada altar keluarga. Jadi itu mulai dari nenek moyang saya, mulai eh, dari dari buyut daripada engkong saya sampai sampai papanya gitu, ya, turunannya kita itu dipasang gitu foto itu. Saya masih ingat kalau malam saya lewat foto itu, kayaknya matanya mereka semua tuh kayak mengikuti saya gitu. Jadi saya agak takut kalau malam saya ke dapur untuk kencing, karena kamar mandinya cuma satu di dapur di belakang. Saya harus lewati foto itu. Saya bayangin kalau matanya liatin ikutin saya gitu loh. Ya. Terus kemudian apa lagi? Jadi setiap pagi saya akan bangun, saya turun, saya lihat oma saya sudah. Jadi nenek saya, mami dengan engkong ini, mereka saling memanggil babat toa dengan nona toa. Biasanya mereka sudah duduk di kursi depan di ini sambil minum kopi, cerita-cerita gitu. Nah, engkong biasanya nyapu-nyapu halaman. Menurut engkong saya harus membersihkan halaman. Waktu itu kan saya sudah pakai kacamata, ya. Jadi kata engkong, kalau kamu buce, kamu ambil embun dari daun, taruh di mata, itu akan membuat kau punya mata minusnya berkurang gitu. Saya dan tugas saya nyapu halaman, terus kemudian tentu saya harus ganti baju untuk ada tukang beca jemput saya pergi sekolah SD dulu, ya. Saya ingat bahwa jadi waktu saya ada mempunyai beberapa hal yang aneh tentang saya. Saya mau ceritain waktu saya kecil, ya. Mau tahu. Yang pertama, apa itu, karena nenek saya dan engkau saya tidak pernah mendongeng.
Jadi saya harus mendongengin diri saya sendiri. Jadi setiap malam tuh saya tutup kepala dengan bantal di telinga, kemudian saya mulai cerita. Pada suatu hari ada seorang begini-begini. Jadi saya sudah biasa mendongeng dari kecil, ya. Saya mendongengin diri saya sendiri. Kasihan banget ya. Kadang-kadang saya paling sering senang kalau saya dapat kertas dan saya gambar, mulai gambar seperti komik, jadi kecil-kecil. Jadi ada satu hari ada pangeran berjalan begini, ketemu ini, saya cerita gitu, ya. Kalau ada orang mau dengar, saya ceritain gitu. Saya sudah biasa ceritain orang gitu, mencerita terus. um, Kemudian saya percaya, uh, jadi waktu saya kan kalau apa setiap tahun mama saya datang sekali, mungkin 2 minggu atau 2 minggu 1 bulan, terus kemudian dia kembali ke Biak, dia kan terbang yang pesawat. Jadi menurut saya waktu itu bahwa dunia itu bertingkat-tingkat. Jadi Biak itu ada di atas awan, kan awannya itu kan kayak seperti laut. Jadi menurut saya kalau saya berlayar di laut terlalu jauh nanti saya bisa jatuh kayak di atas awan gitu. Karena menurut saya itu kita di sini dan Biak itu ada di sini begitu loh. So saya punya pikiran begitu. Jadi itu adalah pikiran saya. Kadang-kadang saya punya ide juga bahwa saya akan melihat matahari. Nanti kalau saya melihat matahari, nanti mata saya akan sembuh dari minusnya karena melihat matahari. Itu saya punya idea. Terus apa lagi ya? Ya saya ingat waktu saya masa kecil. Ya saya tinggal dengan om-om saya dari adik-adik mama saya. Jadi saya panggil Engku dan Ai. Jadi kalau saudara perempuan dari mama saya, kita panggil Ai. Kalau saudara laki-laki dari adik-adik mama saya, Engku. Dan ada tingkatannya. Karena kita peranakan Tionghoa Makassar, jadi istilahnya juga digabung antara Tionghoa dan Makassar. Jadi Tionghoanya misalnya Engku, Lompo itu yang paling tua, jadi ada tingkatannya. Seperti di Bali mungkin ada I gede, I ketut, nyoman apa. Kalau peranakan Lompo, kemudian yang adiknya namanya Tanga. Lompo tuh gede, Tanga tuh tengah. Kemudian Cakdi, kemudian paling kecil Bungko gitu. Cakdi, tinggi, Bungko, itu susun urutannya. Jadi saya harus tahu sebutannya ini angko Lompo, angko Tanga, angko Cakdi, angko tinggi, angko Bungko gitu. Begitu juga AI Lompo, AI Tanga, AI Cakdi, AI Bungko. Kalau di Jawa mungkin Cide, Cigede apa gitu ya, Cinga, Citengah atau Ci ini. Tapi kalau di Makassar disesuaikan dengan bahasa Makassar. Di rumah kita itu ada pohon mangga. Jadi kalau tiap malam kalau dengar mangga jatuh di genteng, pum, wah sudah tahu ada mangga masak. Pagi-pagi saya naik ke atas genteng cari-cari mangga yang matang gitu. Terus kemudian kita juga ada balang. Balang itu kolam. Dulu sebenarnya untuk kita jadi engkong dengan om-om saya tuh, engkau saya tuh gali lubang itu untuk menimbung. Jadi bekas kubangan itu menjadi kolam. Nah, itu banyak kodok dengan ikan. Kadang-kadang batang-batang pisang kita tusuk, terus kita bikin jadi rakit ya di kolam kecil itu. Terus kalau musim hujan suka tergenang hujan. Kadang-kadang airnya masuk ke dalam. Kadang-kadang ada ikan-ikan ikut ke situ. Jadi waktu kecil saya suka mencari cebong di kolam itu. Kolam kita itu ada cebongnya. Kadang-kadang saya mancing ikan mujair keluar dari situ, kecil-kecil ikannya seperti gini. Terus apalagi kadang-kadang ada pohon terate juga gitu di situ ya. Apalagi, nah saya punya yang saya ingat setiap pagi juga saya harus sembahyang pagar lupa di depan nenek moyang kita ya. Jadi saya minta engkong cukong, konco, berikan saya supaya pintar gitu. Kita minta begitu ya. Biasanya kita minta di situ. Di yang depan rumah, yang di pintu masuk ada patung kuangkong itu. Oma saya punya itu buku Ciang namanya. Buku Ciang itu dia bisa itu untuk meramal. Jadi ada kayak lidi gitu, ini kocok terus jatuh satu,
Dari itu akan dilihat di bukunya. Bukunya tuh ada tulisannya. Jadi, oh pakai bahasa lontar, bahasa Makassar kuno. Jadi dicampur, walaupun ini kelenteng, tapi tulisannya pakai bahasa lontar Makassar kuno. Karena mereka tidak bisa bahasa Tionghoa, mereka pakai bahasa lontar Makassar kuno. Ya misalnya, oh hati-hati dengan ini, begini, begini, begini gitu. Terus ada poe. Jadi dibuka gini, kalau dua-duanya terbuka artinya ketawa. Kalau dua-duanya tertutup artinya marah. Kalau satu buka, satu tutup, setuju gitu loh. Ya, saya bisa poe juga. Kadang-kadang om-om saya, jadi saya masih ingat waktu itu yang paling bungsu untuk Om Beni, untuk Kukuyu kita bilang, dia paling nakal, dia suka panjat-panjat pohon, panjat-panjat pohon, suka menggoda gitu. Yang si Kuku Tendi kita panggil Kuku Te. Nah Kuku Te ini orangnya agak kaku tapi paling ganteng, dia paling ini. Dia orangnya kaku. Nah yang paling tua, jadi Kuku Te, Kuku Yu, ada Kuku Li juga, Ali namanya. Mereka kalau sekolah, mereka naik sepeda, SMA. Rupanya pada waktu itu mereka banyak dibully, jadi setiap kali ke sekolah mereka bawa rantai untuk berkelahi gitu loh. Kadang-kadang diserang, di ini. Nah, pada waktu zaman itu lagi seru-serunya latihan kungfu. Jadi orang apa? Jadi kita juga ikut-ikutan di situ. Saya di kecil-kecil dilatih setiap kali, setiap malam pakai tongkat besi, pukul begini di sini supaya katanya ini kebal. Terus tangannya disuruh tinju pohon dengan ada ban gitu. Terus pakai pasir panas kita masukin tangan begitu, kayak seperti latihan kungfu yang di movie-movie itu gitu loh. Terus kemudian di samping belakang rumah adat saya itu ada pedagang Tionghoa Toto, namanya apa, kita panggilnya apa, Sancapo. Sebenarnya itu panggilan penghinaan. Jadi ceritanya nih keluarga saya dengan mereka tuh musuhan gitu loh. Mereka musuhan karena katanya dulu mereka tuh tidak punya tanah, oleh buyut saya dikasihkan tempat untuk tinggal di situ. Eventually dia malah bikin apa, klaim tanah itu punyanya dia bahkan mau ambil tanah kita lebih luas lagi gitu loh. Tapi bagi saya, jadi nenek saya memanggil penghinaan itu panggilan penghinaan Sancapo. Menurut kita, bahasa kita sebenarnya mungkin bahasa Koi-nya salah, tapi karena lafalnya pakai, kita tidak bisa bahasa Koi, jadi panggilnya Sancapo. Katanya kurang lebih itu artinya orang desa, ya. Jadi kalau saya ke sana, Sancapo, Sancapo, saya mau beli kacang goreng. Jadi saya beli kacang goreng untuk makan pagi, breakfast dengan bubur, gitu. Di rumah saya banyak kenangan, ya. Kita pakai bahasa Indonesia dan bahasa Makassar, ya. Tentu oma saya pakai bahasa Makassar gitu ya. Mereka pakai bahasa Makassar. Kita tidak bisa bahasa Koi, tidak bisa bahasa Tionghoa karena nenek saya peranakan. Ketika lihat dia pakai kebaya. Menurut nenek saya ini mami, kita panggil mami ini. Mami ini selalu menjaga tradisi. Jadi saya ingat waktu saya kecil, kalau waktunya mau makan bacang, berapa hari sebelumnya saya harus pilih-pilih beras. Pilih beras dengan ketan itu harus dipisahin. Nanti ketannya akan dimasak dibuat bacang gitu loh. Terus kalau makan onde-onde, dekat-dekat biasanya tahun baru kita ada makan onde-onde, kita beras ketan kita gulung. Nenek saya ada punya batu gulungan. Saya gulung gulung itu beras ketan, ya. Kalau sekarang tinggal beli kalau di Amerika. Tapi waktu itu harus digulung. Terus kita akan bikin gulungan campur dengan pewarna, ada merah putih, digulung-gulung, bikin adonan, terus dipotong-potong, terus pakai tampah diputar, jadi akan menjadi kelereng-kelereng yang bulat-bulat kecil itu. Itu apa namanya, makan onde-onde. Terus ada tradisi makan bacang, makan onde-onde, bikin kura. Ya, kura itu biasanya kalau ada event-event kayak ada anak kecil dicukur apa gitu. Nah, kacang hijaunya harus digulung dengan batu. Saya gulung dengan batu, jadi kacang hijau campur gula itu dalamnya.
terus di adonannya di luar pakai pakai merah dibungkus jadi bola gitu. Terus ada cetakannya, cetakannya namanya seperti jadi waktu dicetak bentuk kura-kura, namanya makan kura, kueku. Sekarang di Manado namanya kueku ya. Kalau di Makassar kita peranakan itu namanya kue kurah ya. Saya masih ingat jadi ada makan bacang, ada makan onde-onde, ada makan kura, apalagi ya. Nenek saya paling pintar masak panyu. Jadi biasa kita ke Potere itu beli panyu. Ada kalau sekali-kali ada penyu. Nenek saya masak enak banget. Saya suka banget masakan penyu dari nenek saya. Kadang-kadang beliau ada beli itu telur penyu. Itu telurnya soft, direbus, wah itu senang, enak banget gitu loh. Terus apalagi makanan khasnya kita. Oh, nenek saya juga bikin sendiri keripik singkong. Ya, jadi tugas saya parut singkong, terus rebus air, terus piring kaleng itu di atasnya di plat gitu, terus ditaruh di uap air, jadi dibiarkan diuap, baru dilepas. Nanti dia akan matang, setengah matang dilepas, baru dijemur. Jadi singkong yang sudah dicampur dengan rempah-rempah, terus nanti jemur, nanti akan menjadi keripik. Jadi itulah bagaimana caranya bikin keripik singkong. Saya belajar dari oma saya nih ya, beliau pintar masak. Jadi peranakan, ini saya cerita ya. Jadi dari papa saya itu kalau orang Tionghoa bilang namanya Toto, karena papa saya punya mama pakai celana panjang Tionghoa asli gitu loh. Kalau nenek saya peranakan ya. Menurut nenek saya orang Toto itu tidak punya aturan. mereka saingan gitu ya. Jadi kalau dia bilang orang Toto itu tidak tahu aturan. Jadi maksudnya tuh dia tidak tahu cara bikin kayak seperti bikin onde-onde atau aturan hari-hari apa. Nenek saya itu sangat mengikuti tradisi walaupun dia sebenarnya adalah peranakan gitu ya. Jadi menurut saya peranakan itu lebih mengikuti tradisi Tionghoa, tetap dijaga gitu loh. Kalian akan bisa mengerti kalau kamu nonton Little Nyonya, ya kurang lebih begitu ya. Jadi pakai pakaiannya gitu, pakai cobe-cobe. Peranakan tuh banyak masakannya, bumbu-bumbunya tuh banyak gitu loh. Terus saya masih ingat waktu kecil juga kalau hari Minggu saya bangun jam 7 dan saya jalan kaki sendirian ke wihara untuk ikut sekolah minggu ya. Saya masih kelas 2 SD waktu itu, kelas 1 kelas 2 SD saya ke wihara. Dan jadi waktu itu saya beragama Buddha ikuti oma saya ya. Di wiharanya Wihara Giran di Jalan Gunung Salahutu. Di Sangkau namanya, Sangkau itu Sang 3. Jadi ada Buddha di tengah-tengah, sebelah kanannya ada Kuan Yin, sebelah kirinya ada Konghucu. Jadi dari 3 Mahayana dan Hinayana digabung jadi satu gitu. Nah, saya ke sana, guru sekolah minggu saya namanya Rama Muda. Dia biksuni, wanita, masih muda, tapi dia tidak pintar bicara. Jadi yang disuruh ngajar saya. Jadi saya kelas 2 SD saya sudah mengajar sekolah minggu di wihara. Dan lucunya saya kelas 1 SD ketika teman-teman saya baru belajar ini Budi, ini Bapak Budi. Saya sudah bisa baca. Jadi sebelum masuk sekolah saya sudah belajar ini. Umur 5 tahun saya sudah bisa baca, 6 tahun saya sudah, jadi umur berapa tuh? 9 tahun saya sudah baca buku silat Koping Ho. Waktu itu lagi tenar-tenarnya untuk baca buku Koping Ho ya. Saya masih ingat buku yang saya baca itu Ang Inyochu, Pendekar Berbaju Merah. Itu saya baca waktu saya umur 9 tahun. Karena saya tidak diizinkan baca, saya suka sembunyi di bawah tempat tidur supaya saya bisa baca gitu loh. Ang Inyochu, Istana Pulau Es, Sumahan, terus ada Bu Pungsu, manusia bersetengah dewa,
Memanah Burung Raja Wali lah gitu, something gitu ya, Qian Leong, buku-buku silat waktu itu lagi populer. Di rumah kita juga ada itu bukunya Xi Jinping. Jadi saya suka baca bukunya Xi Jinping. Tahu kan Xi Jinping itu cerita jadi dia ada Huai La Hua yang dia bisa terbang dengan udara, terus dia bisa masuk dari pasir, dari dalam tanah, bisa jalan ke itu, pendekar-pendekar gitu. Xi Jinping yang katanya punya harimau putih, rohnya tuh dari harimau putih gitu. Saya baca Xi Jinping karena saya suka baca. Saya suka baca, saya baca apa aja yang saya bisa ketemu saya baca. Waktu itu tentunya buku silat. Dan saya juga jadi saya juga suka pinjam, saya suka ke hari Minggu saya ke perpustakaannya Wihara. Jadi saya umur 9 tahun saya sudah baca buku namanya Aneka Winaya. Winaya itu artinya kisah-kisah daripada biksu-biksu gitu. Dan tentu saya bisa baca parita, saya sudah hafal semuanya ya. Namo tassa bhagavato, karena saya di wihara sekolah minggu. Saya biasanya saya bisa karang cerita dalam waktu 5 menit. Jadi biasanya di wihara rutinitasnya biasa baca parita, biasa namo tassa, terus ada budang saranang gacchami, habis itu etawata, dan ada karania meta kusalena gitu, itu bahasa Pali. Setelah itu orang meditasi 25 menit ya, kita harus diam. Itu yang paling susah karena anak-anak kecil kan kita susah untuk meditasi ya. Tapi aku dalam meditasi itu saya karang cerita. Misalnya saya bikin hari ini saya judulnya apa? Angsa yang bertelur emas. Saya karang-karang. Terus kemudian jadi saya bikin susunan ceritanya waktu saya meditasi. Terus setelah meditasi, Rama muda panggil, Buce ke depan. Ya saya ke depan, baru saya mulai cerita tentang angsa yang bertelur emas. Ya basically ceritanya kebaikan mengalahkan kejahatan lah begitu ya. Namanya kan sekolah minggu di wihara ya. Ada satu ajaran seakan begini kalau waktu di wihara ya. Jadi kisahnya pada satu kali ada anak dengan mamanya, terus banyak nyamuk. Jadi anaknya melihat mamanya digigit nyamuk, akhirnya anaknya buka baju supaya nyamuknya itu gigit badannya gitu, supaya nyamuknya jangan gigit mamanya. Wow, itu adalah contoh hero di kalangan di ajaran sekolah minggu di wihara begitu loh. Ya tidak kepikir, tidak boleh bunuh nyamuknya karena kalau itu kan namanya sabe sata awera hontu, semoga semua makhluk berbahagia. Even nyamuk juga tidak boleh dibunuh gitu. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk supaya nyamuknya gigit tubuhnya, instead gigit mamanya gitu. Ya itu adalah konsep yang diwihara itu, yang di waktu saya kecil. Jadi kita berkorban, kita punya diri untuk kita punya orang tua gitu loh. Even ada cerita katanya Kwam In waktu dia punya papanya yang mau bunuh dia sakit keras, Kwam In katanya potong tangannya untuk masak supaya menjadi ginseng untuk papanya gitu. Itu pengorbanan tubuh ya. Kalau di Kristen seperti Tuhan Yesus berkorban untuk seluruh manusia gitu ya. Kalau di Buddha itu lebih pada diri kita yang berkorban untuk orang lain gitu. Itu ceritanya sedikit. Nah, terus kemudian saya masih ingat juga jadi Mami ini juga rajin ke wihara ya. Setiap tanggal 15 dan setiap tanggal 30 itu kalau orang itu bilangnya bulan tengah dengan bulan baru. Jadi pas waktu bulan lagi bulatnya, Mami pasti sembahyang. Jadi dia either ke wihara, dia bawa beberapa buah. Nah, saya paling suka karena saya tunggu di wihara kalau selesai sembahyang, kita kan ada buah-buahan, kue-kue, dan saya dikasih buah-buahan, kue-kue. Kesempatan bagi saya untuk makan buah-buahan dengan kue-kue ya. Terus Mami karena saya adalah cucu paling tua, jadi dia suka bawa saya kemana-mana. Jadi ini orang-orang yang oma-oma semua yang pakai kebaya-kebaya ini kita panggil uwa-uwa ya. Jadi Mami punya istilah sendiri untuk uwa-uwanya. Misalnya ada uwa bone, ada karena dia berasal dari bone. Ada uwa pokok rapo karena depannya itu ada pohon arapo katanya, atau uwa katimbang. Itu uwa katimbang itu uwa-uwanya bungkuk kayak seperti belalang. Katimbang itu belalang.
Jadi mami itu punya julukannya tuh Uak Katimbang, Uak Belalang. Jadi satu hari waktu selesai di wihara, seperti biasa, mami kan, ayo pamit sama semua orang. Biasa pamit satu-satu. Wah, pulang dulu. Wak. Terus saya keceplosan sama Wak Katimbang. Saya bilang, Wak Katimbang, saya pulang dulu. Wah, habis saya dicubitin di sepanjang jalan di becak. Rupanya rahasia mami kebuka. Jadi kaget dia dipanggil Wak Katimbang. Wak itu tuh artinya belalang gitu loh. Karena dia bongkok gitu dipanggil Wak Katimbang oleh mami ini. Ya, terus apalagi? Ya, saya masih ingat itu di situ. Terus saya juga apa ya? Ya saya masih ingat ya waktu saya kecil. Oh ya, jadi saya diajak keliling oleh mami ke kita punya keluarga-keluarga semua. Makanya saya ingat semua keluarga-keluarga. Saya tahu, saya mengenal semua keluarga-keluarga kita dari mami saya ini. Eh, eh, ada dan kita sering ada acara. Mereka suka datang ke rumah saya karena kita punya halaman luas, banyak pohon-pohon, pohon buah-buah, ada untuk mainan, apa gitu. Anak-anak juga suka main di situ. Oh, bilang ke rumahnya mami, mereka bawa-bawa makanan semua, kita makan. Terus mereka minum bir, terus mereka mulai keluarkan pantun-pantun. Saya itu aneh ya, ketika anak-anak kecil lagi pusing, lagi ini, pengennya jalan-jalan, saya lebih suka duduk di orang tua dengar mereka cerita apa. Jadi saya punya pengetahuan lumayan. Nah, waktu mereka mulai pantun, saya catat. Anak-anak tidak ada yang pusing, tidak ada yang saudara saya semua yang punya ini. Saya sampai rekam, karena saya pikir saya waktu itu mau berapa? Oh, saya mulai enggak, saya waktu itu rekam waktu pantun itu waktu saya kelas 3 SMP. Jadi waktu mereka duduk, saya bilang, ayo untuk kasih pantunnya keluar, jadi saya catatin pantunnya. Terus saya hafal, ya saya hafal, dan saya hafal sampai sekarang, ya. Dan itu bagus karena menurut saya itu adalah pantun-pantun Makassar kuno, bahasanya pakai bahasa tinggi, tidak dipakai oleh kalangan biasa, bahasa puitis gitu loh, ya. Kayak seperti kita kan enggak biasa kalau bahasa puitis kayak dinda, kanda, kita kan enggak ngomong bahasa sehari-hari dinda, kanda kan enggak. Itu adalah bahasa puitisnya. Nah, begitu juga bahasa Makassar kuno itu ada bahasa puitisnya gitu loh. Misalnya Tuhan itu dipanggilnya Batara, ya Batara. Sekarang baru saya pikir-pikir, oh, kok bisa ya di Makassar yang kebudayaan Islam, kok memanggilnya Batara? Kalau di Bali ya sudahlah. Ini jadi bahasa zaman dulu itu Batara itu panggilan untuk Tuhan, ya. Uh, uh, um, uh, jadi terus separuh daripada keluarga engkong saya ini beliau ini adalah beragama Buddha, separuh beragama Islam. Jadi kadang-kadang ada saudaranya yang beragama Islam itu yang datang ke rumah. Saya masih ingat ada namanya Ance Supu, apa Ance Supu itu pakai sarung apa gitu. Jadi pantun-pantun ini juga banyak banyak pakai bahasa itu apa dengan Islam. Misalnya gini, limai waktu mabaji pilih matong ini sejuka pilih matongki andalekan ribatara. Dia bilang limai waktu mabaji ada 5 hari ada 5 waktu yang baik. 5 kali pilih matongki ini sejuka pilih matongki andalekan ribatara. Jadi 5 kali orang bersujud dan 5 kali orang menghadap ke kiblat ke Mekah ke Batara ke Allah gitu. Ya 5 tongi andalekan ribatara. Tupan rita rioloa baine to salea arem bajina masalo nakatutui. Jadi artinya itu panrita itu kayak pendeta, panrita atau orang bijaksana. Heran ya di Makassar, bahasa Makassar kuno panrita itu dibilangnya pendeta, orang bijaksana. Tu panrita riolo, jadi orang-orang bijaksana zaman dulu. Baine wanita tosalea, orang wanita-wanita saleh, areng bajina masalo nakatutui. Nama baik sangat dijunjung tinggi gitu loh. Jadi orang Makassar memang pada prinsipnya tuh jangan malu, jangan siri. Malu itu siri. Kalau orang Tionghoa namanya puhoisu ya, tidak enak hati. Jangan hilang muka gitu loh. Jangan hilang muka. Ya. Arem bajina masalo nakatutui ya.
Jadi ada satu prinsip saya kira di kebudayaan Makassar bahwa apa itu nama baik itu harus dijunjung tinggi. Even sampai harus pakai badi, sampai diselesaikan dengan pakai badi, saling bunuh dengan pisau gitu loh. Ya, nah, untuk demi nama baik ya. Arem bajinah masallo nakatutui gitu. Dia bilangnya gitu. Banyak sih yang ini nanti lain kali saya cerita dia punya ini. Tapi basically saya growing up dengan dua culture. Saya bersyukur dengan itu saya bisa melihat dua culture yang berbeda. Nah, ada satu hal yang menarik dari menurut saya. Saya kan dari pihak mama saya peranakan, pihak papa saya Toto. Jadi orang Toto memandang rendah peranakan. Harusnya tidak boleh dibilang, hanya kita tidak boleh ngomong. Tapi ini saya bukakan ke ini, saya kasih tahu. Orang Toto memandang rendah peranakan, orang peranakan memandang rendah orang Toto. Somehow begitu. Jadi it's very interesting karena nenek saya memandang rendah akan oma saya juga gitu. Dan oma saya juga memandang rendah akan nenek saya karena katanya campuran gitu, bukan asli gitu loh. So it's a very interesting. Sekarang saya mulai mengerti bahwa kadang-kadang kalau kita tidak wawasannya tidak luas, kita akan merasa bahwa diri kita itu yang paling besar, paling benar, paling hebat gitu loh. It happened to my grandma ya, karena beliau pendidikannya tidak tinggi ya, tapi dia punya mama sangat strict dalam mendidik dalam kode etik peranakan ya. Jadi peranakan ini tidak boleh sembarang keluar apa. Nah, nenek saya bilang kita peranakan halus. Nah, ada istilahnya tuh peranakan halus dengan peranakan kasar. Artinya, jadi kalau peranakannya tuh suka maki-maki, sundala, suntili, bulama, itu kata-kata makian, itu menurut nenek saya tuh peranakan kasar yang tidak tahu aturan. Gitu. Nah, kita tidak boleh ngomong begitu. Jadi di rumah kita tidak ada kata-kata itu. Tidak pernah ada orang suaranya dibesarin atau apa, atau bentak-bentak, atau pakai bahasa-bahasa begitu, tidak boleh. Ya, itu namanya peranakan halus katanya. Terus yang kedua yang kita harus selalu ini pakai kata oe. Saya tuh dulu pikir oe itu bahasa peranakan Makassar. Jadi misalnya saya pulang dulu oe, jadi buce, saya tidak boleh bilang ya atau apa, tidak boleh. Oe gitu. Jadi saya udah tahu kalau misalnya saya ngomong sama peranakan dan bilang pakai oe, saya tahu bahwa ini good dididikan baik, dididik dengan baik di keluarga peranakan. Ya. Belakangan saya mulai ngerti bahwa oe itu sebenarnya itu bahasa asli, bahasa Tionghoa. Oe itu artinya saya, ya. Tapi kita tidak mengerti. Kita selalu pikir waktu saya di kecil itu saya artikan oe adalah ya. Jadi kalau buce, oe gitu. Tapi sebenarnya oe itu artinya saya. Jadi itu sebenarnya itu kayak seperti panggilan pembantu ya. Lina atau Mina gitu ya. Mina atau Siti. Terus iya saya Tuan gitu. Jadi oe gitu. Oh, saya mengerti sekarang bahwa oe itu artinya saya gitu. Tapi Tionghoa Toto. Nah, itu Tionghoa Toto bahasanya dibuat Makassar, peranakan diambil dan dianggap bahwa itu merupakan bahasa tinggi, oe gitu loh. So, itu sangat penting bagi peranakan. Kalau kamu dengar kalau dia pakai iyo, kita tahu bahwa ini peranakannya tidak dididik, bukan dididikan. menurut oma saya. Menurut oma saya, orang peranakan itu harus pakai kata oe gitu loh. Ya, itu paling penting. Jadi saya biasa kalau dengar peranakan, dia pakai oe, nah saya tahu dia ini. Atau kita pakai kode saya bilang oe ini, dan dia jawab dengan respon, saya mengerti dia mengerti bahwa ini kita sama-sama peranakan gitu. Itu kodenya kita. Jadi kalau kamu mau tahu kodenya itu, kita pakai kode itu, oe ya. Ya, jangan bilang-bilang siapa-siapa, itu adalah rahasia antara kamu dan saya ya. Terus terus saya ingat juga kita punya istilah gitu, apalagi yang saya mau cerita. Jadi saya waktu kecil saya punya kebiasaan aneh. Saya suka mendongengin diri saya sendiri setiap malam karena tidak ada yang dongengin saya gitu loh. Mama papa saya jauh di biak, saya sendiri gitu. Jadi terpaksa saya dongengin diri saya sendiri gitu. Yang kedua, saya suka nimbrung dengan orang tua untuk ngomong.
instead lari-lari main karena saya pakai kacamata kan. Jadi saya itu lebih suka nimbrung dengan orang tua, dengar apa gitu. Jadi lumayan wawasan jadi lumayan luas gitu loh. Saya mengerti banyak gitu loh. Nah, engkong saya ini saya waktu kecil saya tidak terlalu perhatikan. Sekarang baru saya mengerti bahwa kita punya rumah itu sangat multi multi apa tuh namanya? Sangat jadi officially sebenarnya nenek engkong saya dia mami ini Buddha gitu loh. Waktu masuk ada patung altarnya Dewa Kuangkong. Kuangkong itu kan dewa perang. Jadi dari Tiongkok gitu kan. Sebelah kirinya ada figura besar tulisan Arab yang artinya Allahu Akbar gitu. Jadi ada ada Arabnya. Di bawahnya tulisan itu ada lukisan Adam dan Hawa yang dilukis oleh engkong saya. Jadi Adam dan Hawa lagi mau ambil apel itu loh. Kisahnya Adam dan Hawa di Kristen kejadian. Jadi ada Buddha, ada Islam, ada Kristen. Terus ada apa lagi ya? Ada foto oh, ada foto nenek saya setengah telanjang. I'm sorry, tapi di kamar ini pas saya dengan nenek saya itu lumayan modern. Nenek saya pakai bikini dilukis oleh engkong saya. Jadi ada foto nenek saya pakai bikini dilukis oleh engkong saya, ya. Jadi beliau memang seniman. Sedangkan foto Adam dan Hawa itu saya kira itu tiruan dari replika dari Michelangelo gitu. Ada malaikat-malaikat kecilnya terbang yang Cupid bawa bunga taburin gitu. Terus apa lagi? Saya lihat juga ada ya. Terus karena kita punya keluarga ini namanya jadi ada Buddha dan ada Islamnya. Jadi kadang-kadang saya diajak mama saya ziarah ke Kuban. Ke mana itu? Di Kuban itu daerah itu kuburannya Tuan Tasalamaka ya. Katanya kita punya nenek moyang ada di situ. Jadi selalu sana bawa tabur bunga. Namanya Syekh Ibrahim. Saya tidak tahu bagaimana itu. Kayaknya anak perempuannya kawin dengan siapa dengan itu menurunkan ini dari anak perempuannya katanya gitu. Syekh Ibrahim di Kuban. Di Tuan Tasalamaka itu Syekh Yusuf ya, yang menjadi pahlawan nasional sekarang ya, itu Syekh Yusuf di Kuban. Cuma saya tidak begitu jelas kita punya keluarga itu dari mana, dari apa mungkin jadi sahabatnya Syekh Yusuf namanya Syekh Ibrahim yang dikuburkan di sampingnya itu punya anak perempuan yang menurunkan kita juga gitu loh, ada ini. Makanya kakek saya matanya besar gitu loh. Ini dari kakek saya, engkong saya gitu. Ya tentu of course yang kalian tahu yang saya sudah cerita kemarin, papanya kakek saya ini, papa ini Kong Kumpo, papanya namanya Kong Siu Chuan yang berperan dalam menghentikan korban 40.000 jiwa di Makassar ya, karena suratnya, karena dia adalah orang penting waktu itu ya. Jadi seperti kita tahu tahun 1946 Republik Indonesia baru terbentuk. Jadi waktu itu tidak dianggap ya sangat rapuh apa gitu, belum tatanannya ndak ini. Yang kuat pada waktu itu adalah ERT ya. Jadi sejarahnya begini. Kira-kira pada last dinasti Qing terakhir berpindah menjadi Republik Sun Yat-sen 1904 gitu sekitar itu. Kerajaan Qing mengeluarkan maklumat. Semua orang Tionghoa di luar Cina, di luar ERT adalah warga negara Tionghoa. Jadi orang Tionghoa yang ada di Makassar, di Jawa, semua itu warga negara ERT, begitu. Karena berdasarkan itu, law-nya itu. Supaya kalian ngerti ya. Makanya di Makassar juga ada konsulat Cina gitu. Ada kedutaan karena untuk menangani, jadi mereka ini paspor Tionghoa gitu loh. Sebelum kemerdekaan ya. Jadi waktu tahun 45 merdeka Indonesia, tentu orang-orang Tionghoa ini akhirnya kan lahir di Indonesia, punya warga negara Indonesia dan warga negara Tionghoa juga berdasarkan ketentuan itu ya. Jadi kalian ngerti. Jadi tahun 46 itu waktu terjadi pemberontakan
Westerly, pembersihan Westerly di Makassar. Uh, Westerly itu dia mengadakan sweeping. Setiap orang yang di rumahnya ada beg merah putih, semua ditangkap, terus laki-lakinya ditembak mati, dibakar rumah kita di Tamajene. Ya. Karena papanya daripada engkong saya ini engkong saya, kakek saya, itu orang yang tokoh masyarakat Tionghoa waktu itu, karena dia mendapat bintang revolusi dari Sun Yat-sen dan sangat-sangat dihormati oleh konsulat jenderal waktu itu. Jadi beliau punya high position. Berdasarkan surat daripada itu dia minta konsul jenderal untuk datang segera untuk hentikan itu. Dan konsul jenderal dengan bendera Tiongkok datang berdua dengan gubernur jenderal Belanda yang di Makassar waktu itu untuk datang menghentikan itu. Kalau tidak akan lebih banyak lagi terjadi. Ya. Terus kemudian, jadi saya masih ingat waktu itu, waktu kecil gitu, saya kenal semua keluarga daripada nenek saya, dari engkong saya tahu nama-namanya, panggilannya apa semua. Di antara adik-adik saya hanya saya yang tahu, yang mengenal mereka semua yang tahu gitu loh. Ya itulah sedikit cerita saya babak pertama ya. Tadinya saya mau buat buku biografi, tapi saya malas nulisnya. Jadi saya pikir saya bikin seri aja ya melalui YouTube. Saya ceritakan masa-masa kecil saya waktu di Makassar ya. By the way, waktu kecil kamu tahu enggak? Ketika orang-orang lagi bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi pilot, saya cita-citanya mau jadi biksu. Saya enggak tahu kenapa gitu loh. Saya enggak tahu kenapa waktu saya itu bercita-cita mau jadi biksu. Saya pikir kalau saya besar saya akan jadi biksu. And jadi waktu itu ada namanya Bante Jinarakita, Bante Asin Jinarakita datang ke Makassar dan dia membaptis ya. Jadi saya minta dibaptis, saya dibaptis pakai jubah biru karena saya bercita-cita menjadi biksu. Sebab saya menguasai itu parita, baca parita dan lumayan jadi saya tahu itu semua waktu saya umur 9 tahun. Ketika anak-anak masih baca abes ini Budi, ini Bapak Budi, saya sudah mengerti hal-hal itu. Saya sudah baca habis buku Aneka Winaya, Dhammapada, dan pada terlalu membosankan kata-kata ini. Jadi saya cuma baca-baca gini. Tapi kebanyakan yang saya baca adalah komik, Sijingkui gitu semua saya baca. Ya. Ya, ini adalah seri pertama dari kisah saya. Kisah masa kecil saya di Makassar di Tamajene ya, penuh dengan kenangan ya. Di rumah saya, di rumah itu sudah beberapa generasi, rumah kayu yang lapangannya, yang halamannya luas, yang penuh dengan pohon mangga, pohon jambu, terus ada kolam kita, karena ya itulah yang saya bisa ceritakan. Oh, kadang-kadang om-om saya, engku-engku saya itu ajak saya pergi tangkap kodok. Jadi malam-malam kita keluar, kita pergi cari kodok. Ya, kita tangkap kodok, besok digoreng gitu loh. Itu tangkap kodok. Ya, itulah yang saya mau ceritakan. Terima kasih, sampai ketemu.